Kenapa? Karena partai politik ini sudah mirip perusahaan. Ya ada pemiliknya begitu ya. Suara-suara individu itu seringkali harus diabaikan karena atas nama suara partai, suara fraksi. Kalau orang mau mencalonkan diri sebagai calon legislatif atau menjadi kepala daerah katakanlah, itu sulitnya minta ampun, harus mencari kapal. Tuh, tapi memang kalau udah di dalam sistem masih bisa kritis tuh. Gimana, ketika Mas Arief? hampir Di dalam, mayoritasnya emang iya, kan, gitu maksudnya kan. ketika udah di dalam nih ya kan, udah pasti kan kepikiran balik modal, apalah gitu. Ada Iya. banyak kesempatan. Nah, kalau cuma 1-2 yang kritis kayak, masa gue doang sih? Masa gue nggak apa? Iya. Gimana tuh, Mas? Kalau saya melihat faktanya hari ini sangat berat. Gitu ya. Kenapa? Karena partai politik ini sudah mirip perusahaan. Ya ada pemiliknya begitu ya. Dan suara-suara individu itu seringkali harus diabaikan karena atas nama suara partai, suara fraksi begitu ya, ditiadakan suara-suara individu. Dan ini sekali lagi ini memang karena sistem kita yang memang didesain untuk kemudian tidak melahirkan anggota-anggota legislatif yang kritis, tapi harus kompromis. Ya, dan Sistem lagi ya, sistem politik ini sebetulnya sederhana, bisa kita lihat bagaimana hari ini kalau orang mau mencalonkan diri sebagai calon legislatif atau menjadi kepala daerah katakanlah, itu sulitnya minta ampun, harus mencari kapal begitu ya. Benar. Dan itu biayanya luar Bayar biasa. kapal, kan. Ya. Kalau mau menjadi calon independen sebagai kepala daerah, Berat. sulitnya minta ampun. Dan siapa yang membuat aturan itu? Partai politik. Nah, dan sementara partai politik dalam undang-undangnya sulit untuk dikontrol. Bagaimana pembiayaannya, bagaimana supaya partai politik ini demokratis, dan ketuanya tidak itu saja dari zaman kita kecil sampai kita dewasa itu saja, gimana itu? Terus kemudian yang menarik adalah dalam praktek seminggu terakhir itu bagaimana recall dari masyarakat. Ini satu sistem yang buruk juga di Indonesia. Warga negara atau rakyat itu hanya bisa milih, tapi tidak bisa kemudian menarik pilihannya. Itu dia. Ketika kemudian ternyata yang dipilih itu abai, lalai, sama bahkan janjinya, kemudian berkhianat pada mandat yang diberikan oleh masyarakat. Contoh deh, katakanlah beberapa anggota legislatif yang kemarin itu justru mengejek masyarakat yang tengah susah dengan joget-joget, dengan bilang bahwa saya artis, gajinya banyak. Ya. Teman-teman sudah tahu semua siapa, tidak perlu kita sebut. Tetapi yang jelas apa yang terjadi? Ya, tidak ada sanksi dari partai politik. Betul. Kalau ya, kita lihat dari DPR RI-nya juga didiamkan. Harusnya kan ada majelis kehormatan dewan. Betul. Ada mekanisme ya. Digelar mekanisme, dan bukan hanya sekedar dinonaktifkan. Dalam hukum tidak ada istilah Tidak ada nonaktif. istilah. Ya. Tidak dikenal itu. Ya, tidak dikenal. Itu hanya istilah parpol. Diberhentikan harusnya. Jadi ini bahasa kompromi, bahasa politik yang seolah-olah sudah dihukum, tapi sejatinya belum. Kita harus kejar itu. Betul. Dan walaupun sekarang kan udah mulai ada yang menyatakan langsung diganti, ada yang langsung diganti kan? Ya. Tapi itu juga tetap harus dipantau ya. Ya, saya pikir itulah PR kita dari warga negara, kita semua sebagai masyarakat untuk mencoba memperbaiki sistem, meskipun tidak harus dari dalam. Kalau Manik tadi menyampaikan perspektif dari bagaimana dia mencoba untuk masuk ke dalam partai, dan kemudian bercita-cita untuk memperbaiki situasi di partai. Saya kira menarik itu. Tapi ternyata kita sebagai warga negara di luar pun bisa. Kita bisa dorong pemerintah, dorong DPR untuk menginisiasi, mengevaluasi dulu deh. Ini undang-undang partai politik, undang-undang pemilihan umum yang kemarin habis dikoreksi oleh MK ya. Nah, termasuk juga undang-undang soal DPD, DPRD, MD3. MD3 itu ya, yang ternyata banyak menutup ya ruang-ruang kontrol partisipasi publik. Itu bagaimana bisa dibuka. Jadi ingat kata-katanya Panji Pragiwaksono soal pilihan itu. Misalkan pemerintah kita itu seolah-olah ngasih kita hadiah liburan. Silakan Anda dapat tiket liburan, tapi pilihannya ke Ethiopia, B ke Zimbabwe. Silakan pilih mana gitu kan. Kagak ada enak. Gue gak ada yang mau gitu kan. Gitu. Analoginya kayak gitu loh. Kamu silakan pilih mau liburan ke Ethiopia atau Zimbabwe kan. Gue enggak ada. Mendingan liburan. Mendingan enggak deh gitu kan. Kayak sekarang ini pemerintah lagi mengebut
sebuah regulasi undang-undang hukum acara pidana. Nah, ini aturan main dalam penegakan hukum. Ya, tadi Manik sempat menyebut diamankan. Diamankan. Gak ada itu istilah diamankan. Yang adalah penangkapan, penahanan. Ah, Ya, itu Ya, balik lagi. ini mau dibuat oleh pemerintah dan banyak dikritik oleh masyarakat karena akan memperbesar kewenangan kepolisian dalam melakukan penangkapan, penahanan. Dulunya hanya 2 hari, 1 hari, bisa sampai 7 hari. Dan itu rentan penyalahgunaan, bahkan praktek-praktek penyiksaan, gitu ya. Nah, yang menarik adalah kritik publik ini deras sekali. Betul. Ya, dan awalnya pemerintah DPR mau mengesahkan RUU ini, tapi kemudian agak ditunda nih. Oke. Apalagi ada demonstrasi Iya. yang kemudian jadi catatan, dan yang ingin saya sampaikan adalah pemerintah mengatakan mana masukan masyarakat kami akan tampung karena sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi ada prinsip atau doktrin yang namanya partisipasi bermakna. Masyarakat itu berhak untuk didengar pendapatnya, Betul. tapi bukan hanya itu, harus dipertimbangkan masukan-masukannya untuk perbaikan kebijakan atau regulasi. Kemudian hasil pertimbangan itu disampaikan, dijelaskan pada masyarakat. Ini yang kami pilih, ini yang tidak kami lakukan. Jadi ada tindak lanjut Nah, ya. ada tindak lanjut. Yang menarik hari Cuma ini, mendengarkan. politisi kita, ya, pimpinan legislasi kita itu hanya mendengarkan saja. Iya, mendengarin aja. Ya, kami Ya, ya, dengarkan, ya, ditampung, kami tampung. Oke, gitu dong udah. Seperti Sudah ditampung. pasca aksi besar kemarin Betul, kan, betul. Presiden Prabowo menyampaikan, meminta kepada pemerintah dan juga DPR untuk kemudian membuka ruang-ruang dialog. Apa masukan masyarakat didengarkan. Nah, persoalannya jangan cuma didengarkan, Iya. gitu ya. Nah, itu Tapi menarik. kemudian dipertimbangkan dan Betul. kemudian ditindaklanjuti, dieksekusi. Ini kan aksi udah hampir sepekan lebih nih ya, karena optimis nggak 17+8 ini benar-benar direalisasikan, atau mungkin jangan-jangan kata Mas Arief hanya didengarkan saja. Artinya endingnya nih kurang oke gitu setelah berhari-hari aksi sampai ada insiden-insiden dan segala macam seperti itu. Apakah nasib 17+8 yang menjadi tuntutan daripada mahasiswa dan influencer ini akan berakhir bagaimana, Mas? Kalau dari analisisnya Mas Arief sendiri. Dari pandangan saya, berdasarkan pengalaman-pengalaman sebelumnya ya, seringkali pemerintah itu istilahnya mengabaikan ya, dan juga ya seolah-olah kemudian mendengar, tapi pada akhirnya tidak. Gitu Satu ya. pun tuh dari 17+8. Ya, kalau belajar dari pengalaman-pengalaman sebelumnya. Makanya hari ini saya pikir tuntutan masyarakat sudah disampaikan. Ini ujian bagi pemerintahan Prabowo yang belum genap setahun. Ya, untuk kemudian membuktikan bahwa ya pemerintahannya ini masih layak dipercaya. Jangan hanya kemudian meminta percaya pada pemerintahan yang saya pimpin, tapi kemudian buktikan pada masyarakat bahwa Anda layak dipercaya. Kepercayaan harus diuji. Iya, saya kira Iya, itu. Dan kalau kemudian pada akhirnya tuntutan masyarakat, contoh yang paling sederhana sebetulnya, itu adalah memberhentikan Listio Sigit sebagai Kapolri yang dinilai gagal selama ini memimpin Polri. Polri semakin brutal, ya, setiap hari banyak kasus kekerasan, bahkan kemudian terakhir warga negara kehilangan nyawa. Itu bisa dilakukan karena posisi Kapolri itu bawahannya presiden langsung. Nah, itu sederhana. Reformasi kepolisian, apakah kemudian ditindaklanjuti? Nah, kita lihat nanti. Ya, belum lagi soal bagaimana tunjangan-tunjangan DPR, terus kemudian